Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B, Ahmad Yubedi Channel, yang isinya beberapa macam konten, tapi yang paling banyak adalah tentang investasi emas, baik itu pegadaian, emas batangan antam, terus emas perhiasan dan sebagainya. Itu ada di Ahmad Yubedi Channel. Dan Pak B berdoa semoga yang mengikuti channel ini, Pak B doakan tambah sukses, tambah semangat hidupnya, dan juga bahagia dalam menjalani kehidupan saat ini dan juga di masa yang akan datang. Salah satunya adalah dengan nanti ketika sudah punya penghasilan apapun itu, baik bekerja, berusaha, berdagang, bisnis, sebagainya, silahkan sisihkan sebagai masa depan, yaitu dengan investasikan salah satunya adalah salah satu atau aset portofolio investasinya adalah emas. Itu bisa emas fisik, bisa emas digital, bahkan sana bisa deposito emas dan lain sebagainya. Setidaknya kita bisa menjaga atau mempertahankan kehidupan kita ketika ada inflasi dan sebagainya. Emas itu sebagai pelindung nilai. Itu sekarang Pak B akan berbicara tentang deposito emas di Pegadaian versus deposito uang di bank. Nah, deposito emas di Pegadaian versus deposito uang di bank. Oke, tapi sebelum lanjut jangan lupa kasih support, like, subscribe dan komen ya, karena like, subscribe itu gratis dan Pak B menjadi semangat untuk memberikan konten-konten edukatif dan inspiratif selanjutnya. Oke, kita mulai dari pemahaman pertama, yaitu deposito sebagai proses kerjasama antara nasabah dengan pihak bank. Selama ini kan pihak bank atau lembaga jasa keuangan ya, LJK, lembaga jasa keuangan, ya, untuk menaruh sejumlah uang. Nah, kalau saya sejumlah uang dulu sudah umrah ya, sejumlah uang atau sejumlah gramasi emas bahasa kita sekarang, dalam jangka waktu tertentu sesuai waktu yang disepakati kedua belah pihak. Nanti yang satu pihak yang mendepositokan akan dapat bagi hasil dari pihak yang dititipi deposito tersebut. Jangka waktunya bermacam-macam, ada 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, bahkan 2 tahun itu ada, atau 24 bulan. Sekitar itu ya. Terus suku bunga dibayarkan di akhir investasi. Itu kalau yang deposito secara umum sebelum ada deposito emas ini. Terus dengan cara membuka rekening, terus menyetorkan sejumlah uang. Itu secara garis besarnya, secara pengetahuan secara umum. Oke, sekarang perbedaan antara deposito emas di Pegadaian dan deposito di bank. Nah, sekarang yang pertama di bank dulu, yang seperti biasa ya. Jadi menentukan bank yang untuk mendaftar. Jadi kita tentukan bank untuk mendaftar itu tentukan. Terus yang kedua, setelah tentukan bank yang mendaftar. Yang kedua, siapkan identitas KTP dan NPWP. Nah, itu biasa seperti itu. Ini secara garis besarnya. Siapkan materi, enggak 2 ya 4 ya, 2 kayaknya ya. Tapi beda bank mungkin beda berapa materinya. Terus calon nasabah itu sudah diharuskan memiliki rekening bank sebagai daftar deposito, karena nanti bagi hasilnya itu atau bunganya itu akan dimasukkan ke rekening tersebut. Tentukan tenor jenis deposito, deposito berjangka atau deposito khusus atau apa ya namanya ya. Nah, terus isi formulir pendaftaran deposito. Terus melakukan setoran untuk membuka deposito, mau berapa, 50 juta, 60 juta dan sebagainya. Itu di deposito di bank, uang di bank, bank apapun lah, banyak. Beberapa bank itu menyediakan layanan deposito. Oke ya. Terus yang kedua, sekarang deposito emas di Pegadaian. Nah, ini perbedaannya, memiliki rekening tabungan emas. Ya, ini sama ya. Jadi kalau di ini kan seperti ini, kalau di bank konvensional ya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Ini ada Bima, ada BRI dan sebagainya.
Ini seperti ini ya. Ini ada di mana sudah ada lah, mempunyai rekening tabungan emas. Ya, seperti ini. Terus menginstal aplikasi Pegadaian digital versi terbaru yaitu 6.1.0. Itu ya. Diinstal di HP-nya harus punya. Nah, yang kedua selanjutnya kita menginstal, melakukan upgrade akun menjadi akun premium. Bagaimana Pak caranya? Caranya sudah ada di konten Pak B yang lain. Silahkan dinikmati dan dicari ya. Terus masuk aplikasi Pegadaian digital premium yang sudah diinstal, sudah di-upgrade, pilih menu tabungan emas. Setelah menu tabungan emas dipilih, terus dibuka lagi menunya deposito emas. Setelah deposito emas diklik, nanti tentukan masukkan nomor rekening ya, nomor rekening tabungan emas ini, rekening tabungan emas ini ya, rekening tabungan emas ini. Terus tentukan jangka waktunya, tentukan gramasinya, gramasinya berapa, 10 gram, 20 gram, 30 gram, tergantung Anda. Terus jangka waktunya mau 6, 9, 12 bulan juga tergantung Anda. Setelah itu, setelah sepakati semua, setujui, dan terbentuklah deposito emas. Dan ini di sini akan ditransfer ke program deposito tersebut sampai jangka waktu yang sudah kita sepakati atau sudah kita pilih. Nanti setelah itu dapat sertifikat deposito yang dikirim lewat email yang sudah kita kirimkan pada saat kita memberikan data-data pada saat kita mau naik level menjadi aplikasi akun premium. Nah, seperti itu. Ini secara garis besarnya. Oke, sekarang dilihat dari ciri khususnya ya. Kalau deposito uang di bank itu kan dicairkan di akhir periode. Misalnya periodenya itu 3 bulan ya, 3 bulan itu nanti berapa bagi hasilnya terus dikurangi pajak. Setelah itu nanti buat lagi ya seperti tadi lagi. Jadi ada pendaftaran terus kasih materi kan seperti itu. Terus uang pokoknya itu tidak naik, hanya dapat bagi hasil, tidak naik karena uangnya kan segitu-gitu saja, 50 juta saja. Tapi tidak perlu membuka rekening, tidak perlu membuka aplikasi. Rekening sudah punya, tidak perlu membuka aplikasi di situ. Oke. Selanjutnya, kalau yang deposito emas Pegadaian itu dicairkan tiap bulan. Jadi emasnya tiap bulan karena emas itu kan berubah-ubah. Jadi tidak seperti sekali itu ya, enggak, tapi berubah-ubah. Pada saat harganya emas naik ya dapat imbal hasil yang lebih tinggi. Ketika nanti suatu saat pada saat perjalanan waktu itu emasnya turun, nggak dapat lebih rendah gramasinya, kan langsung gramasi di tabungan emas Pegadaian. Deposito masukkan ke sini, ya. Itu dan harus mempunyai aplikasi karena datanya selama ini harus pakai aplikasi digital, aplikasi Pegadaian digital yang sudah versi premium. Seperti itu penjelasannya. Jadi silakan pilih yang mana, itu hak prerogatif di tangan Anda. Semoga tetap istiqomah ya, tetap komitmen untuk investasi dalam bentuk emas katakanlah itu dalam jangka panjang, karena emas itu cocoknya untuk jangka panjang. Kalau jangka pendek itu biasa fluktuatif, naik turun. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga menjadikan edukasi yang membangun kecerdasan keuangan Anda. Jangan lupa kasih like, subscribe dan komen ya, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.